moderasi ala pesantren. Monggo dibuka Ustaz. Pertama saya ingin review sedikit, tadi sudah disampaikan oleh beliaunya Al-Mukarram soal indikator moderasi beragama. Dengan sudah tahu semuanya nih, nggak usah saya jelaskan, kan cepat ya kan? Yang penting cepat. Satu indikatornya nanti kita dialog saja, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Ini seperti KB, ya kan? Kebangsaan itu jangan diragukan ini. Tiap sore, tiap pagi, ya lalwaton, betul ya? Hafal Anda ini? Jangan saya nggak hafal, ya kan? Toleransi, jangan diragukan. Ini macam-macam kan unsurnya ya kan? Ada laki, ada perempuan, kan sudah satu unsur. Kalau yang laki nggak toleran sama yang perempuan nggak toleran sama yang laki, hancur ini dunia tatanan ini ya kan? Karena saling toleran, maka indahlah dunia kita ini menjadi harmonis, ya kan? Ya. Betul nggak? Makanya laki-laki dan perempuan itu harus bergandengan tangan dalam balutan akdun nikah. Itu hati-hati. Tidak boleh bergandengan tangan dalam yang lain. Baru nanti muncul harmonis di dalamnya. Anti kekerasan. Kekerasan ini macam-macam. Kekerasan sikap, kekerasan verbal, kekerasan fisik, maupun kekerasan dalam pemikiran. Uangnya lemes ngantukan, tapi penggoman, seumpama kan itu tidak boleh ya kan? Atau orangnya keras, tapi ucapannya lembut kan gitu. Jadi ada beberapa indikator kekerasan, ada verbal, yang terutama adalah pemikiran di sini. Penerimaan terhadap tradisi. Kalau di Jawa Timur, terutama kita orang-orang NU, jangan diajari soal bagaimana kita berakulturasi dengan tradisi. Kita ini sudah membela tradisi satu-satunya yang ada di Nusantara, ya. Membela satu-satunya tradisi yang ada di Nusantara, ya. Mulai tradisi yang berbau keagamaan maupun tradisi yang berbasis budaya lokal Islam Nusantara. Kan ya? Kalau di Arab jilbabnya nggak kayak gini, panjang, kadang-kadang ada cadarnya. Cadar itu macam-macam, ya. Ada cadar yang buka samping, ada yang selelekan di depan, karena untuk makan, biar fleksibel. Tapi kalau orang Arab itu kembali, mereka lepas cadarnya, lepas jilbabnya, ya kan? Kenapa? Tidak mungkin berenang di Bali pakai cadar dan pakai jilbab. Ini contoh saja bagaimana kita sudah menyesuaikan. Di Indonesia ini punya kita dulu ya jilbabannya ya kayak begini sudah, bahkan lebih sedikit lah agak longgar ya kan. Kalau sekarang sudah agak rapi mengikuti style dan mode yang berlaku. Next. Kemudian muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama ini memajukan kehidupan umat beragama. Alhamdulillah umat Islam semakin hari semakin maju. Kita abad pertengahan babak belur ya kan. Eropa melesat, tapi sekarang alhamdulillah dunia Islam bahkan di mana-mana di Eropa Islam tumbuh dengan begitu subur. Menandakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang siap hidup dimanapun, baik dia sebagai mayoritas maupun dia sebagai minoritas. Di Prancis, di Belanda, bolak-balik umat Islam mendapatkan diskriminasi. Orang mau sekolah jilbaban nggak boleh, ya sulit. Tapi mereka terus berjuang. Begitu juga di Inggris dan di tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Umat Islam harus menjadi umat yang maju. Kemudian menjunjung tinggi keadaban mulia. Kalau soal akhlak, apalagi yayasan pendidikan Islam, jangan diajari soal akhlak.
Jangankan dia berbicara, diamnya aja sudah akhlak. Ya. Tradisinya luar biasa. Lewat aja membungkuknya seperti membungkuknya orang rukuk. Masih ada nggak tradisi seperti itu di sini? Ada ya. Luar biasa. Kalau sudah tidak ada, ini perlu dicurigai ini. Ya. Menjunjung tingginya keadaban mulia. Kalau di Madura, ngapunten, 100 meter kiai belum lewat sandal sudah dilepas. Ya, dilepas. Dan pandangannya dijatuhkan ke bawah, nggak sampai menatap wajah kiai. Itu sudah semakin langka itu. Ini tradisi, nanti kita tradisi pesantren, menghormati harkat martabat kemanusiaan, berbuat nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, mentaati komitmen berbangsa. Next, hafal semua. Kata kunci atau keyword di dalam moderasi beragama ada 10. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, saya sedikit. Tawassut di tengah-tengah, kemudian tawazun berimbang, iktidal lurus dan tegas, sebagaimana iktidal dalam sholat, tegas lurus, kecuali yang sakit pinggang boleh nggak lurus. Iya betul lah itu. Jadi di dalam fikih itu fleksibel, konsepnya jelas, tapi ketika ada kondisi yang memaksa maka boleh. Tasamuh toleran, al-musawah persamaan, surah musyawarah, islah reformasi, aulawiyah prioritas, tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif, serta tahaddur atau hadharah berkeadaban. Ini dengan catat aja singkat-singkat. Next, tawassut itu dalilnya surat Al-Baqarah 143. Generasi Islam itu harus ngertilah. Kalau nggak hafal Quran 100%, ya hafal Quran pada spot-spot yang penting. Spot yang penting itu pertama soal hukum, yang kedua soal akidah, yang ketiga soal akhlak. Nah, soal itu tadi kan panjang ayatnya, biasanya sulit dihafal. Nah, kalau jenengan kalau sempat menghafal Al-Quran, ahlan masalah, karena Al-Quran adalah tradisi paling utama yang ada di dalam agama Islam. Akan disampaikan di dalam sebuah pemikiran itu, Islam itu adalah hadharatun nas, peradabannya teks. Peradaban teks yaitu peradaban Al-Quran teks, hadis itu teks, dan kitab kuning itu teks. Barang siapa yang menghafal teks, maka dia akan paling mengerti tentang peradabannya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Lanjut. Tawazun, dalilnya mana? Al-Hadid 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ada kata-kata wal mizan. Al-mizan dalam pengertian yang sederhana, timbangan. Di sini adalah keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Macam-macam. Kepentingan pribadi dan kepentingan umum seimbang, dunia akhiratnya seimbang, kepentingan zahir dan batinnya seimbang, serta yang lain-lain semuanya seimbang. Cuma saya heran yang gak seimbang itu, kenapa laki-laki satu boleh menikah 4, kan gak seimbang. Nah, ini nanti jawabnya kapan-kapan ya. Lanjut, iktidal, lurus dan tegas. Al-Maidah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu
bittaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lanjut. Tasamuh. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Lanjut. Musawah persamaan. Ya ayuhan nas, Al-Hujurat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Rasul berpesan, gak ada beda antara yang putih sama yang hitam, antara yang tinggi sama yang pendek, antara Arab sama non-Arab, semuanya sama. Yang membedakan adalah kualitasnya, ketakwaannya, nilai-nilai tata keramanya, akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nggak diukur dari tinggi badannya ataupun status sosialnya, kaya miskin sama di hadapan Allah. Yang penting adalah moralitas dan akhlaknya. Lanjut. Surah musyawarah. Surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini ceritanya Rasul itu marah, ya, marah sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi akhirnya sama Allah ditegur, jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Rasul ditegur jangan keras-keras, yang lembut-lembut saja. Monggo selanjutnya islah reformasi. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Surat 88. Wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma taufiqi illa billah. Reformasi kita selalu mencari yang terbaik di antara yang baik. Mencari perdamaian, mengakurkan dua orang yang sedang mengalami konflik. Selanjutnya aulawiyah, prioritas. Surat An-Nahl 30. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Prioritas itu artinya kita menggunakan nilai sebagai ukurannya. Bagaimanapun dunia ini kalau dinilai dengan akhirat jauh bandingannya, maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim tidak hanya berbicara, merencanakan sesuatu yang kita jalani di dunia, tetapi juga kita bagaimana menyiapkan kehidupan kita nanti di akhirat. Dan begitu seterusnya. Lanjut Ustaz. Tatawur wal ibtikar, kreatif. Lanjut. Sudah jelas. Membuat lanjut. Ya. Al-hadarah, ya, berkeadaban. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini kuntum khayra ummatin, kita dibanggakan oleh Al-Qur'an sebagai khayra ummah. Sekarang tugas kita adalah membuktikan kita sebagai orang yang atau manusia yang terbaik di antara manusia yang lain. Ini PR kita ke depan, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas atau kelompok. Lanjut. Nah, kita masuk kepada materi kita, ujung materi saya dan inti dari materi kita. Pondok pesantren dan federasi. Pesantren kita sangat kaya, jumlahnya sangat banyak, santrinya juga sangat banyak. Terdata 27.000 pesantren yang ada di Indonesia. Rata-ratanya adalah pesantren An-Nahdiyah, pesantren Nahdiyin. Menurut Zamah Salim Dofir, ini unsur-unsur pesantren, ada kiai, ada masjid, musola, santri, pondok, dan kitab kuning. Pokoknya kalau ada ini, insya Allah sudah namanya pesantren. Tapi sekarang
perlu juga kita tegaskan bahwa ada ciri-ciri khusus pesantren, tidak hanya bab soal infrastrukturnya saja, tetapi coba kita lihat di halaman yang kedua, monggo. Ada ciri-ciri khusus, selanjutnya Ustaz. Lanjut. Nah, yang pertama, pesantren itu serius mengkaji ilmu keislaman. Jadi kalau ada pesantren tapi nggak serius ngajinya, ini perlu dipertanyakan pesantrennya. Ya. Bangunannya mungkin ada, masjidnya mungkin ada, kiainya mungkin ada, santrinya mungkin ada, tapi nggak serius ngajinya. Saya ingin ngaji sudah, ya kan? Ada sehari ngaji, seminggu libur, ya kan? Nonton TV terus, ya kan? Saumpama, nggak serius. Pesantren terkenal dengan at-tahqiq wa tadqiq. Tahqiq itu sungguh-sungguh mengkaji secara mendalam, wa tadqiq detail pesantren itu. Bab huruf aja dikaji berbulan-bulan. Man itu apa? Ma itu apa? Dikaji. Untuk orang menggaul ya, inilah tugas pesantren, mengkaji secara serius. Huruf jar itu fungsinya apa? Tugasnya apa? Itu kan kita kaji berbulan-bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya itu ba apa? Ini gak serius, gak ganti, ya. Iya. Ngurusi ba aja sampai berbulan-bulan. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Ada opsi lain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Gara-gara wawu ini, ya. Gara-gara wawu, beda harokat, beda status, beda hukum. Nah, ini kan serius ini. Ngerti kalau santri, ya kan? Diajak berlari itu siap. Karena tradisi santri adalah tradisi at-tahqiq wa tadqiq wa ta'ammuq, as-suruh, syarah-syarah, wal hawasi dan hasiyah-hasiyah. Jadi barang siapa man hafizul hawasi hawa kullu syai', katanya. Kalau jenengan ingin menemukan penjelasan yang detail sampai kepada huruf-huruf titik komanya itu, baca hasyiah, tapi ini untuk tingkat lanjut ya. Kalau yang pertama matan, yang kedua nanti syarah, yang ketiga hasyiah. Ini lebih detail ini. Ya. Itu sak titik komanya sama mu'alif di kanan ini. Bayangkan kitab tipis ya. Itu oleh Syekh Mahfud Abdul Musi itu disarah sampai 8 jilid. Kitabnya tipis, kalau nggak salah paling 50-100 halaman. Itu jadi sekitar berapa? 1000 halaman lebih, 1 jilid itu. Ngerti? 8.000 halaman. Itu saking seriusnya mengkaji ilmu keislaman. Makanya Imam Nawawi itu sampai nggak sempat nikah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sempat untuk mikir yang lainnya. Ya. 46 tahun, 45 tahun digunakan untuk ngaji. Kalau beliau tuh kalau nggak ngaji sholat, kalau nggak sholat nulis, kalau nggak nulis ngajar, kalau nggak ngajar ngaji lagi. Menurut riwayat sehari beliau itu ngaji di 18 tempat. Di sini jam 9 pagi hari, geser lagi jam 10, geser terus sampai 18 tempat. Ya bener gak sempat nikah. Lo ada kene ngaji des dilu, Twitteran suwi ya kan, TikTokan suwi, dan payu wae ya kan. Dan terakhir saya, lo TikTokan, Facebook rame ya. Yang kedua, hampir mengkaji seluruh bidang ilmu. Apa yang tidak dikaji di pesantren? Ada semuanya. Apalagi yang terkait dengan keilmuan Islam. Dari akidah yang paling dasar, fikih, soal hukum, akhlak, akidah, tasawuf, ilmu bahasa dengan berbagai macam strukturnya. Ada nahwu, sorof, balaghah, ila akhirih. Kitabnya juga berjenjang-jenjang dari Jurumiyah, tingkat Umaryoto, Ibriti, ya kan misalnya.
terus ke atas Alfiyah, ila akhir terus. Tuh sampai ada niat pondok tenang, ya kan? Gak iling nang calon bojone. Tenang asli. Ada buku namanya Al-Ulama'ul Hizab Alladzina atharul ilma ala zawaj. Ada beberapa daftar kiai, guru-guru, syekh di situ yang nggak pernah berpikir untuk menikah. Berapa? Sekitar 50 lebih lah. Para masyayikh, mu'allifin yang nggak sempat nikah karena ngurusin ngaji. Kemudian kurikulum lintas generasi klasik hingga modern. Kita ini referensinya luar biasa kaya. Dari zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang kita kaji. Ya. Dari yang paling lama misalnya kitab yang tertulis Al-Muwatta karya Imam Malik. Di situ kumpulan hadis dan asarus sahabat. Kurang lebih sekitar 1500 sampai 1800 hadis dan asar di situ. Kemudian Ar-Risalah karya Imam Syafi'i muridnya, karya Imam Asy-Syafi'i, terus sampai ke Imam Haramain, Imam Ghazali, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus sampai sekarang. Yang terbaru karya Imam Nawawi Al-Bantani, Banten, Syekh Mahfud At-Turmusi, sampai yang terbaru karya Gus Faiz, ya kan? Tentang Kiai Syafaat, ide-ide beliau tentang bagaimana beliau disebut sebagai Al-Ghazali pada masa kini. Itu dibaca juga bagian dari referensi yang ada di dalam pesantren. Kemudian tersambungnya genealogi keilmuan atau sanad. Tadi betul kata beliau, saya tegaskan lagi. Ada dawuh para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, orang ngomong sekali dewe. Halal haram nggak ada yang bisa membatasi. Tapi kalau ada sanad, kita tidak bisa membicarakan apapun tentang agama ini kalau tidak ada ketersambungan dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah sanad. Pertanggungjawaban paling tinggi di dalam Islam ya sanad ini. Bahkan Al-Quran sanadnya harus jelas. Sanad. Qaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahkan ciri khusus Islam itu sanad. Gak ada di peradaban lain yang sanadnya sedetail, serigid agama Islam. Hadis, terutama hadis. Nah, saya juga mikir Imam Bukhari kok sampai apal namanya orang, ya kan? Setiap isnadnya itu, isnad itu jalurnya, orang-orang yang ikutan kok dihafalkan. Ini luar biasa, ya. Ini salah satu karakter agama Islam. Begitupun dengan pesantren. Guru-guru kita adalah guru-guru yang tersambung sanadnya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri lainnya bermanhaj aswaja an-Nahdiyah. Kalau akidah itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Al-Maturidi. Dalam fikih minimal ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nanti ada lagi fikih 6, ketambahan Dawud Al-Zahiri, tambah lagi Zaidiyah, Syiah tapi yang moderat. Jadi masuk dalam madhab yang 6. Jadi kalau nanti yang 4 ini buntu, bisa milih alternatifnya di 2 madhab ini. Tapi untuk yang umum 4 madhab ini. Ini monggo dipelajari. Tasawufnya minimal Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi yang kita pelajari di dalam Aswaja An-Nahdiyah. Ini dari sini aja kita sudah bisa menggambarkan betapa kita itu sangat moderat. Ya. Dalam akidah Asy'ari itu Imam Asy'ari muncul sebagai respon dari 2 kutub ekstrim. Pertama namanya Jabariyah. Jabariyah itu akidahnya pasrah.
pokok wis gak usah golek, pasti jodoh teko dhewe, ya kan? Meneng nang omah. Ya. Kemudian ada Qadariyah Mu'tazilah, rasional. Antara yang pasrah sama yang rasional. Kemudian di tengah-tengahi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya jadi mazhab Asy'ariyah ini sekarang. Awalnya dari perdebatan soal dosa besar. Dosa besar masuk neraka, kalau anak kecil sebenarnya apa di tengah-tengah dan seterusnya, ini didebat waktu itu sampai Mu'tazilah itu keluar dari majlis Abul Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, karena nggak cocok dengan pendapatnya. Akhirnya lahir Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai moderasi beragama di dalam akidah. Fikih juga begitu. Dulu perdebatannya anak-anak semuanya adalah perdebatan antara ahlul hadis wa ahlul ra'yi. Ahlul hadis itu yang selalu berpegang dengan hadis. Ahlul ra'yi itu menggunakan akal, logika di dalam berhukum. Datang Imam Syafi'i, ayo ahlul hadis sama ahlul ra'yi akur. Kita punya manhaj yang bisa menemukan antara pertentangan ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Makanya itu ada kitab itu Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ta'sis Ideologiyah Al-Wasatiyah, karya Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid ini orang liberal, tapi beliau punya kitab namanya Al-Imam Syafi'i dan peletak dasar di dalam moderasi beragama Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mazhabnya Syafi'i, insya Allah mazhab tengah-tengah. Di sana Al-Wasatiyah, Al-Aqidah, Al-Asy'ariyah. Bagaimana Asy'ari ini memang mengusung akidah yang moderat, yang tengah-tengah. Yang selanjutnya menjaga tradisi dan tetap inovatif, Al-Muhafadzah Al-Qadim As-Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Ya, yang kuno masih mau, yang baru apalagi, ya kan? Pendidikan karakter uswatun hasanah, ibadah, zikir, dan tata krama. Di pesantren jangan ditanya, jamaahnya diatur, zikirnya diatur, kemudian jumlah zikirnya juga diatur, semuanya ada panduan-panduannya. Dan itu merupakan bagian dari penjagaan kita terhadap tradisi yang wasatiyah, ya kan? Soalnya ada orang itu pikirannya hanya iling, yang penting iling, gak usah sholat, ya kan? Ono sing zikir sampai gak metu-metu ke masjid. Nah, ini kan harus ada wasatinya. Dia zikir, ya oleh isu, malah mau kerja, baliknya zikir mana kan begitu. Nah, inilah kita yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Cinta tanah air, hubul waton, minal iman. Kemandirian pasti kalau pesantren. Dulu belum ada bos, dulu belum ada bantuan pesantren, kita mandiri semuanya, meskipun mangan tiwul, ya. Saya masih sempat itu saya tahun 80-an masih sempat mangan tiwul, atau kalau yang sekarang ini, ya, gaplek dan seterusnya masih ada. Tapi mandiri. Tidak ada lulusan pesantren yang kalian di luar, tidak ada. Pasti mereka menemukan tempatnya untuk berkhidmah. Kenapa? Karena sudah di tempat kemandiriannya, ya. Ya, mau nggak duit aja, so urip, kemudian duit, ya kan begitu, ya kan. Kalau nggak duit dulu saya ingat dekat-dekat ke teman-teman yang dikirim, ya sok-sok akrab gitu kan. Alhamdulillah warak. Ya itu cara-cara santri moderat, ya kan. Daripada nyolong, ya kan. Lebih baik kita berlobby-lobby, ya. Jenaka dan lus pesantren seneng guyon. Gus Dur, guyon Gus Dur. Presiden yang paling nggak serius ya Gus Dur. Bill Clinton diajak guyon, ya kan. Heran, ya kan. Hebat pesantren, ya kan. Kalau nggak ada jenaka, nggak ada pesantren. Yang ketujuh bermasyarakat, pasti ya. Kiai itu 24 jam nggak punya kantor dan kantornya nggak nutup. Meninggal jam 12, datang jam 12, ya kan. Walimah jam 12, datang jam 12. Tapi kadang-kadang punyanya geger. Bah, metu terus bah. Kapan ini jalan di rumah ini bah? Metu toh, jam kali padat. Masyarakatnya yang diurus luar biasa. Lalu orang punya utang ke kiai, ya kan? Orang nggak laku-laku nikah ke kiai, ya kan? Dagangan nggak laris ke kiai. Kiai ini memang apa, konsultan apa gimana gitu loh. Tahunya kiai kan ngaji kok, kita boleh sembarang-sembarang.
karena kiai dekat dengan masyarakat. Lanjut. Ini contoh moderasi ala pesantren dalam konteks kebangsaan. Saya sedikit menyinggung dan ini terakhir. Dulu tahun 1936 ketika status belum ada negara waktu itu, Nusantara ini gak jelas, penjajahan masih di mana-mana, santri kiai memutuskan bahwa Indonesia adalah Darul Islam. Ini penjagaan luar biasa ini, ya kan? Karena kalau tidak dipagari begitu, habis nih Nusantara. Akhirnya karena ada Darul Islam, orang Islam wajib untuk menjaganya. Ini dari mana? Dari kajian-kajian pesantren. Nomor 2, memberi status waliul amri ad-daruri bisyaukah kepada Bapak Soekarno. Dulu pada tahun 50-an pemberontakan di mana-mana karena nggak cocok dengan pemerintahan dianggap sekuler. Jaluk minta pemerintahan Islam. Banyak yang kelompok-kelompok Islam yang protes sampai kepada pemberontakan. Akhirnya santri dan kiai memberikan label kepada Pak Karno, waliul amri ad-daruri bisyaukah. Itu label fikih, label santri itu. Oh enggak, Pak Karno ini sah dan boleh sebagai pemimpin. Akhirnya diam dan menjadi kondusif negara kita. Ini adalah cara-cara moderat kiai dan santri. Pada zaman Jepang, Kiai Hashim menerima latihan militer berdasarkan kaidah kullu sababin fi jalbil masalih adzadil mafasid bahwa wajibun syar'an. Ada kaidahnya, ya kan? Jepang non muslim, katakanlah kafir. Kenapa Kiai Hashim bekerja sama dengan orang kafir? Ini kalau orang sekarang nggak mau nih, takbir, kafir. Kiai Hashim dengan kaidahnya boleh santri belajar bersenjata, memegang senjata kepada orang-orang Jepang. Dalam rangka apa? Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau dulu belajar sendiri nggak boleh, diberantas, harus ikut kepada yang berkuasa, ya Jepang. Nah, dengan kaidah itu, dengan moderanismenya, beliau menerima ajakan Jepang. Yang nomor 4, Kiai Hashim Asy'ari menjadi Sumugucho. Nah, ini semacam KUA lah ya, semacam penanggung jawab agama di wilayahnya. Padahal beliau di bawah kekuasaan Jepang. Kenapa kok beliau menerima? Karena ada kemaslahatan yang bisa diambil oleh umat Islam di sana. Nomor 5, resolusi jihad berdasarkan ad-daf'u aqwa minar raf'i. Mempertahankan ya lebih ringan daripada kita harus berjuang dari awal. Makanya wajib waktu itu Surabaya dan Jawa Timur keluar. Kenapa? Kita mempertahankan. Nomor 6, pendirian Departemen Agama mengacu kepada kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Waktu itu kan bagaimana Islam ini bisa diterapkan nggak di Indonesia? Ada yang mengatakan harus menggunakan negara Islam. Repot. Kenapa? Karena unsur-unsur di dalam negara kita kebinekaannya luar biasa, sehingga kita santri dan kiai pakai kaidah ini. Ya. Ajaran agama yang bisa dilakukan, lakukan, meskipun tidak harus menggunakan bingkai negara Islam. Yang sulit-sulit, ya kita menjadi PR bersama yang sulit-sulit. Nanti kita tata ulang. Daripada tidak sama sekali nikah seumpama tidak ada yang melegitimasi. Ya gimana? Ya nggak sah. Kan begitu. Makanya harus ada keputusan. Kemudian yang nomor 7, Kiai Ahmad Siddiq Jember menerima asas tunggal Pancasila berdasarkan kaidah al-umur bimaqasidiha. Namanya Pancasila, bukan Islam. Bahkan nggak ada Islamnya, Pancasila. Bahasa Indonesia. Tapi lihat intinya apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dilihat 5-5-nya tidak bertentangan dengan Islam. Maka pakai kaidah al-umuru bimaqasidiha. Gak sulit kalau santri sama kiai untuk menerima sesuatu yang baru. Kenapa? Bisa dicarikan solusinya. Nomor 8,
menghadap pemberontakan. Nomor 9 Mbah Wahab di balik pembebasan Irian Barat. Ini Mbah Wahab yang berdiskusi dengan Pak Karno. Waktu itu Irian Barat, Irian Jaya ataupun Papua sekarang masih dikuasai oleh Belanda. Pak Karno bilang, bagaimana ini Kiai? Ini kan bagian negara kita. Apa status Belanda waktu itu? Mbah Wahab bilang, mereka gosok, kata Mbah Wahab. Mereka tukang gosok. Terus bagaimana kalau tukang gosok? Kalau gosok harus dikembalikan. Kalau nggak mau mengembalikan, dipaksa mengembalikan. Oleh karena itu dibentuk Trikora, ya, Trikora, tentara yang untuk berperang melawan Belanda di Irian Barat. Itu Mbah Wahab dengan konsep yang beliau berikan kepada Pak Karno. NKRI harga mati. Hifdzul mawjud aula min tahsilil mafqud. Kita ini sudah ada di sini nih, NKRI. Ya kita jaga hifdzul mawjud, menjaga yang sudah ada. Kita pingin negara Islam, ya semuanya pingin. Di dalam kitab kuning juga begitu. Tapi kalau itu masih menjadi utopia, kapan terbentuknya kita juga nggak tahu. Ngoyo-ngoyo dewe, teriak-teriak sendiri juga repot. Maka menjaga yang ada lebih utama daripada kita mengharapkan yang tidak ada. Jadi yang ada di depan mata kita makan, yang tidak ada jangan kita harapkan. Ada kaidahnya. Santri menerima pemakzulan Gus Dur. Ini kalau enggak kan bakar-bakaran ini, Jawa Timur terutama. Tapi karena santri punya kaidah, al-isar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha matlubun. Mengalah di dalam soal ibadah itu nggak boleh, tapi dalam selain ibadah diutamakan atau diperbolehkan. Ya, sholat kamu duluan nggak boleh, harus di depan, halaman di depan kalau sholat. Tapi kalau kekuasaan, kalau yang lain-lain rebutan dunia, bolehlah kita ngalah kepada yang lain. Kalau nggak ada konsepnya, tukaran itu pasukan berani mati, PBM sudah kumpul di Jakarta. Kalau punya santri enggak, pakai kaidah, pakai konsep, menjadi aman dan damai. Ya. Ini namanya langkah-langkah moderat. Larangan golput, malah yatimul wajib illa bih, bahwa wajib. Santri menolak aliran keras dan pembid'ahan karena makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Orang sedekah sebanyak-banyaknya masa nggak boleh bid'ah, ya kan? Ziarah nggak boleh bid'ah. Kalau itu enggak, semakin banyak pahalanya. Zikir 3 nggak boleh, tambahin 100. Ya kenapa? Semakin banyak zikirnya, semakin banyak pahalanya. Saya maksudkan adalah di sini kesimpulannya, di dalam pesantren kita, hazanahnya, keilmuannya, landasannya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari.